Musda Komite Pemuda Nasional Indonesia, KNPI, Banyuasin, digelar di Gedung Auditorium Puslit Karet Sembawa, Banyuasin, Sumsel. Kamis, tanggal 26 Juni tahun 2025. Acara dihadiri dan dibuka langsung Wakil Bupati Banyuasin Neta Indian, SPD bersama Kadispora Par M. Yusuf. Dirinya berharap Musda KNPI hari ini dapat memunculkan pemuda terbaik sebagai ketua, sehingga dapat bersinergi dengan program pemerintahan Asta Askolani Neta ke depan, serta dapat membuat program-program ke depan guna membentuk pemuda yang tangguh dan mandiri. Baik, terkait hari ini berlangsungnya Musda KNPI ke-7 ya, mungkin ada harapan atau himbauan untuk para pemuda ke depan gitu. Harapan untuk pemuda Banyuasin ke depannya, ayo kita semangat, terus bersinergi, menjadikan KNPI menjadi wadah, menjadi suatu wadah untuk program-program ke depannya, menyukseskan program kami, Pak Bupati dan Wakil Bupati, Asta, yakni Banyuasin Bangkit, Adil dan Sejahtera. Ini merupakan sebuah kegiatan yang positif sekali. Kedepannya akan banyak kegiatan-kegiatan positif yang dihadirkan dari setelah selesai acara Musda. Untuk ketua yang akan terpilih, kedepannya harus tetap bekerja dengan keras untuk membangun KNPI Banyuasin ini. Kedepannya menjadikan wadah yang positif untuk merangkul semua anak muda di Kabupaten Banyuasin kedepannya untuk bisa berkontribusi di Kabupaten Banyuasin, sehingga menjadikan pemuda-pemuda positif pekerjaannya, dan juga untuk meng-hire UMKM kedepannya semuanya terselenggara dengan sempurna. Itu saja. Saat pembukaan acara berlangsung lancar dan kondusif, namun suasana memanas saat Ketua KNPI Ismail Fahmi menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan penolakan bermunculan dari OKP. Kita sudah berdiskusi dengan berbagai macam alasan, menyampaikan semua ide, usulan, dan pendapat. Saya harapkan ini tidak akan terjadi. Karena sekali lagi saya tawarkan, terima kasih pimpinan yang kami hormati dan seluruh peserta Musda ke-7. Ada yang ingin saya sampaikan bahwa dari pertama dari pemuda Muhammadiyah, dari Bung Salim, Bung Indo Sapri, Bung Budi, Bung Ari Anggara, Bung Idrus, Bung Adi Rawan. Ini semua hampir wakil-wakil ketua saya. Dan hampir insya Allah selalu nginjak di kantor KNPI. Seperti pemuda Muhammadiyah itu dapat bantuan OKAPI. Waktu itu ketuanya Bung Abdullah Hudaydi. Yang kedua Bung Salim, Bung Indo Sapri, ya sama-sama kita, ya kan? Ada tantangan semua. Iya, Bung Idrus. Jadi kalau halaman inisiatif masing-masing ya. Lagi penghematan terus. Perintah Pak Prabowo penghematan anggaran. Mik apa sebenarnya apa? Jujur di sini saya sebagai wakil satu. Peran penting di dalam pemilihan Musda ini. Nah, bukan tidak boleh, bukan dibolehkan atau tidak, bahwa siapapun mempunyai hak suara untuk bertanya maupun tidak bertanya. Malah sebaliknya, di sini dari awal kami kaji sama
Pak Mul sebagai Pak Waka juga, ini yang terdata dan terdaftar OKP mana-mana aja. Terus dari tadi saya bilang, kenapa itu Idrus selalu bertanya, tapi tidak ada kejelasan. Kenapa saya bilang tidak ada kejelasan? Sama jujur, nanti Pak, kita ada suara hak suara semua. Jujur, boleh Anda bertanya, protes, boleh siapapun. Tapi ingat, Bung Idrus dari OKP mana? Kapan bertanya langsung nyolot, mas saya perkenalkan diri. Kan kita ini organisasi kan ada etika, kita hormati loh, ada petinggi-petinggi kita loh, bukan kita seperti anak kecil. Kenapa? Kita adalah pendamping daripada Kabupaten Banyuasin, organisasi KNPI. Itu yang harus kita pertegas. Jadi boleh, siapapun boleh, karena kita menghemat waktu loh. Kenapa saya mau bilang seperti itu? Bukan tidak boleh Pak Idrus, boleh. Siapapun yang melarang saya di depan Pak Idrus. Tapi ingat, harus jelas. Jangan dikit-dikit kita bukan anak TK. Kita hormati loh. Ada DPD, ada petinggi kita dan yang lain-lain. Dan kita Izin dari Indosatri, dari OKP Barisan Muda Damai Sejahtera. Oke. Ini berkaitan tata tertib, maka kita persingkat pimpinan. Siap. Di pasal 4 huruf Q pimpinan. Ya. Berpengalaman menjadi pimpinan OKP Kabupaten atau pengurus DPD KNPI Kabupaten sekurang-kurangnya dalam satu masa bakti kepemimpinan. Nah, poin yang harus kami sampaikan bahwa calon ketua hari ini kami minta itu dibuka biodata sekonkret mungkin. Ya, itu yang harus penting. Harus kami dapatkan hari ini. Karena baru ini yang kami sampaikan masalah tata tertib. Nah, artinya dari kandidat calon ketua ada beberapa calon ini, apakah sesuai memenuhi syarat dan ketentuan dan aturan yang berlaku untuk menjadi calon yang akan kami pilih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar, apapun diterima dan tidak diterima itu kan tidak ada konsekuensi hukum untuk hari ini. Betul. Tapi ini adalah legitimasi selaku ketua. Ini kan bentuk pertanggungjawaban. Jadi kalau kawan-kawan hari ini menolak, berikan hak kami untuk menolak. Kalau soal hukum, kami pastikan berdasarkan laporan tersebut, laporan bertanggung jawab tersebut, saya akan laporkan ke Kejari. Dan ini sudah berapa kali diaksikan. Saya pastikan pimpinan hari ini terkesan arogan. Tolong pimpinan rubah posisi Anda. Kalau Anda masih arogan, silakan turun dari atas. Semangat kawan. Oke, jadi Bung Husni Faisal, terima kasih. Tapi ini adalah bentuk penolakan kami. Jadi silakan, kalau ada dari kawan OKP menyebutkan itu, ya silakan. Jangan batasi kami itu. Ini adalah ruang demokrasi, ruang kita berbantah-bantah hari ini. Terima kasih. Indosatri. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum pimpinan. Silakan, saya Indosatri, wakil ketua dari pengurus kepercayaan KNPI. Jadi pada prinsipnya secara pribadi, ya, secara jabatan saya selaku ketua, saya nyatakan hari ini saya menolak dengan alasan satu, kegiatan tersebut 99% kami tidak dilibatkan. Jadi kami punya hak untuk melakukan penolakan. Saya rasa pimpinan sidang paham kenapa ini tidak melibatkan segala unsur kepengurusan KNPI. Patut kita pertanyakan. Jadi perlu digarisbawahi sekali lagi, saya ulas sekali lagi, 99% tidak melibatkan saya pribadi. Jadi hari ini sekali lagi saya menolak. Terima kasih. Saudara. Jadi begini, kawan-kawan, kita tetap lanjut. Walaupun kita berbantah-bantahan, kita tetap lanjut. Kalau masalah LKPJ nanti terakhir ada ruang jawabnya. Tinggal Bung Ismail Fahmi nanti menguraikannya. Jadi ketua
Kita tetap lanjut. Walaupun ini sampai subuh kita tetap lanjut. Di sini ajang berbantah-bantahan. Bukan ajang adik-beradik. Jadi kawan-kawan silakan yang mau berbantah-bantahan jangan tonjok. Inisiatif kalian sendiri. Jangan galak kamu nih bertepuk sama rame dulu sepanjang nih, tahu dah? Sampaikan undang-undang kalian tuh. Lanjut, pimpinan. Ada beberapa hal yang telah disampaikan oleh Bung Ismail Tahabi terkait masalah LKBJ, masalah periode pengurusan beliau. Dan hari ini benar apa yang disampaikan oleh Bung Indosapri, 95% kami OKP dan kepengurusan tidak pernah dilibatkan oleh DPD KNPI Banjarmasin. Dan hari ini saya selaku wakil mandat dari BPM PAN menolak LKBJ, dan apa yang disampaikan oleh Bung Ari Anggara, kami mungkin kawan-kawan di sini tidak ada sepakat Bu Hari untuk melanjutkan acara dan LKBJ di terakhir, tidak akan mungkin. Dan kami juga minta kepada kepengurusan DPD KNPI khususnya sekretaris untuk mensokopikan LKBJ. Apa yang disampaikan oleh Hernendi dengan Bung Budi itu sangat benar. Jadi kami ingin tahu tahun 2023, tahun 2022, tahun 2003 sebagaimana dan bagaimana proses pemakaian anggaran DPD KNPI Banjarmasin. Dan hari ini saya menolak LKBJ Bung Ismail Tahabi tahun 2023 2024. Amin. Silakan. OKP sama Serikat. Sebelum saya menyampaikan, saya terlebih dahulu menanggapi apa yang disampaikan dari Bung Ismail Fahmi selaku Ketua KNPI. Di mana pada prinsipnya, kalau bicara soal LPG, secara prinsip kami menerima laporan daripada Ketua. Tetapi sebagai catatan penting dari kami Pemuda Pancasila Banjarmasin, yang mana tadi sempat disampaikan oleh Bung Ismail Fahmi bahwa seluruh OKP mungkin dan PK juga mendapatkan bantuan. Catatan dari kami Pak, selama saya mengurus di Pemuda Pancasila Kabupaten Banjarmasin dan hari ini juga saya bersama Ketua Sapma langsung, kami belum pernah terima itu Pak. Itu sebagai catatan untuk kami. Nah, dan juga demi kelangsungan organisasi kita, demi kelangsungan Musda KNPI hari ini, kami juga meminta kepada pimpinan sidang untuk lebih tegas lagi dalam bersikap Pak. Bahwasanya persoalan daripada LPG ini, kalaupun ada kekurangan menjadi catatan kita, ini kita serahkan ke ranah yang lebih tinggi lagi Pak. Itu ranah hukum. Jadi prosesnya bukan di sini. Kalau kita proses di sini Pak, ini menghambat jalannya Musda hari ini Pak. Jadi kami dari Pemuda Pancasila meminta laksanakan Musda ini dengan tepat, dengan cepat, dan yang pasti juga Pak, taat aturan Pak. Dan juga pimpinan sidang, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Salam pemuda. Oke, terima kasih. Perlu kami sampaikan, ya. Setahu kami semua pengurus seperti yang dikatakan oleh Bung Darsan tadi, bahwa sebenarnya kita sudah dilibatkan. Ya, semua sudah dilibatkan. Ya, kalau berbicara 99%, kalangan 100% adalah. Kalau bicara memang tidak dilibatkan. Ya, kita di sini bukti bahwa semua kita dilibatkan dalam mungkin ada event yang mungkin kita tidak ikut, ada event yang kita ikut. Karena itu ada berbagai kegiatan kita masing-masing. Yang pertama kalau kita bicara masalah transparansi. Ainul Ihsan saat diwawancarai, dengan terpilihnya ia sebagai ketua secara aklamasi, walaupun sempat ada berbantah-bantahan, dirinya menilai itu merupakan bagian proses dari dinamika berorganisasi dan inilah demokrasi pemilihan berlangsung terbuka. Kita ya di organisasi, mungkin seperti apa ke depan untuk menyatukan kawan-kawan yang tadi tentunya
ikut meramaikan dari prosesi dari pemilihan ketua begitu. Alhamdulillah untuk hari ini musda berjalan dengan lancar. Walaupun ada dinamika-dinamika, itulah namanya anak muda yang selalu berdinamika. Namun ini sejarah baru untuk KNPI Kabupaten Banyuasin, di mana melahirkan seorang ketua dari musyawarah mufakat. Dan ini tentu menjadi tonggak awal bagi anak muda untuk selalu bahu-membahu bekerja sama dalam melanjutkan program-program pemerintah melalui KNPI bersama anak-anak mudanya. Saya berharap KNPI ini akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah sehingga program-program nanti bisa berjalan dengan lancar, yang dimana itu akan membawa untuk adik-adik di KNPI serta masyarakat di sekitar mendapatkan dampak yang positif. Baik, ada tambahan Ketua? Terima kasih atas seluruh partisipan yang datang pada musda hari ini. Saya sangat terharu karena yang kita kira nanti musda itu berjalan dengan alot, dengan keras, namun pertarungan-pertarungan itu bisa dihindari karena para calon memiliki visi yang sama, misi yang sama, yaitu menuju Banyuasin bangkit adil dan sejahtera, sehingga anak-anak muda menjadi bersatu tanpa harus ada pertarungan. Di sini saya tidak menang sendiri dan tidak ada yang kalah, karena inilah musyawarah mufakat yang pertama kalinya bagi KNPI Kabupaten Banyuasin sudah dibuat. Terima kasih. Dari Sembawa, Banyuasin, Sumatera Selatan Irawan mengabarkan. KNPI Indonesia Pemuda Smart Soul Banyuasin